Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Fitra. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita ke materinya. Materi kali ini kakak akan membahas tentang resensi. Nah, ada yang tahu ndak apa sih itu resensi? Nggak ada ya? Oke, baiklah. Sini kakak akan menjelaskan tentang resensi. Jadi, resensi adalah penilaian terhadap sebuah karya yang dapat memberikan gambaran mengenai suatu isi karya, agar dapat memberikan pertimbangan kepada pembaca atau penonton untuk ikut menikmati atau tidak. Seperti itu. Adapun unsur-unsur resensi, yang pertama itu ada judul. Judul merupakan struktur dari resensi yang paling penting dan menentukan apakah resensi dari suatu karya itu menarik atau tidak hanya dari satu kalimat saja. Yang kedua ada data buku. Terdapat beberapa poin penting yang harus dipenuhi untuk mencantumkan identitas buku. Poin tersebut meliputi judul buku, nama penulis buku yang diresensi, tahun terbit buku, lokasi penerbit, ketebalan buku, serta harga buku. Nah, yang ketiga itu ada pendahuluan. Dalam menulis suatu pendahuluan dalam suatu resensi, harus bisa membuat pembaca merasa tertarik. Penulis bisa membahas sesuatu yang sedang tren saat ini, kemudian menghubungkan dengan judul buku yang akan diresensi. Nah, yang keempat itu ada tubuh dan pernyataan resensi. Pada bagian tubuh atau pernyataan, inilah poin penting yang dalam suatu resensi. Di sini, resensi tidak perlu berbasa basi. Kemudian, informasi buku secara singkat, padat, dan jelas. Penulisan sinopsis harus merupakan tulisan asli, bukan ulasan yang ditulis dari pihak penerbit. Dan yang terakhir ada penutup. Pada bagian kesimpulan, tuliskan dalam ringkasan karya dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Pada bagian ini, berikan diksi yang sifatnya persuasif agar pembaca tertarik dan melabuhkan hati untuk membeli karya tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis resensi. Yang pertama ada resensi informatif. Resensi informatif adalah resensi yang isinya hanya berupa informasi mengenai hal penting dari keseluruhan isi buku secara umum. Yang kedua ada resensi evaluatif. Resensi evaluatif adalah resensi yang menyajikan penilaian presensi
tentang isi buku atau hal-hal yang berkaitan dengan buku. Informasi tentang buku hanya dijadikan sekilas, bahkan hanya dijadikan sebagai ilustrasi. Yang ketiga ada resensi informatif atau evaluatif. Resensi informatif atau evaluatif yaitu resensi yang merupakan perpaduan dari dua jenis resensi tersebut. Resensi ini di samping menyajikan semacam ringkasan buku dan hal-hal yang penting yang ada di dalam buku. Dan yang keempat ada resensi kritis. Resensi kritis yaitu resensi yang berbentuk ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi dari resensi biasanya kritis dan objektif dalam menilai isi buku. Selanjutnya ada manfaat resensi. Yang pertama ada manfaat resensi untuk pembaca. Dengan adanya resensi, pembaca dapat mempertimbangkan sebelum membeli suatu buku. Tulisan yang dibuat yang resensi akan mempengaruhi apakah karya tersebut sesuai dengan selera dan harapan para pembaca. Yang kedua adalah manfaat resensi untuk penulis buku. Manfaat resensi bagi penulis buku adalah mendapatkan umpan balik atas karya yang telah ia buat. Penilaian akan isi, kelemahan atau kelebihan suatu buku menjadi masukan untuk penulisan karya selanjutnya. Selain itu, resensi juga dianggap sebagai apresiasi atas karyanya, apakah diterima di masyarakat atau tidak. Yang ketiga ada manfaat resensi bagi media massa. Resensi merupakan bentuk nilai untuk meningkatkan pemasaran melalui media massa. Yang keempat, manfaat resensi bagi penerbit. Resensi dianggap sebagai media promosi atau suatu buku yang diterbitkan oleh penerbit. Dengan adanya resensi buku, diharapkan buku tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luas. Selanjutnya ada tujuan resensi. Yang pertama, membantu pembaca untuk memahami gambaran serta penilaian umum sebuah karya dengan ringkas. Yang kedua ada memahami kelebihan dan kelemahan karya yang akan diresensi. Yang ketiga, memahami latar belakang serta alasan suatu karya dibuat. Yang keempat, memberikan masukan pada pembuat karya berupa kritik dan saran. Yang kelima, mengajak pembaca untuk berdiskusi mengenai karya yang diresensi. Yang keenam, memberi pemahaman serta informasi dengan komprehensif pada pembaca mengenai karya yang diresensi tersebut. Dan yang ketujuh, menguji kualitas karya dan membandingkan dengan karya lainnya. Adapun kesimpulan dari materi kita yaitu resensi adalah ulasan atau penilaian terhadap sebuah karya seperti buku atau novel yang biasanya ditunjukkan kepada pembaca.
Resensi dapat memberikan gambaran mengenai isi karya, sehingga pembaca bisa mempertimbangkan apakah karya tersebut layak untuk dinikmati atau tidak. Bagian terakhir dari penulisan resensi yang membantu pembaca memahami keseluruhan penilaian yang diberikan. Itu saja materi resensi yang dapat kakak sampaikan. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.